Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan antar umat beragama. Pada tanggal 4 November 2022, kami diberi kesempatan untuk belajar di rumah ibadah agama lain, tepatnya di TITD Pailiensan yang berlokasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ada hal menarik dari penyebutan kelenteng yang sering disebut warga lokal. Sejarahnya, rumah ibadah kelenteng ini saat membunyikan bel saat beribadah berbunyi teng sehingga disebut warga lokal kelenteng. Padahal dalam bahasa Mandarin sendiri, kelenteng ini disebut sebagai bio. Nah, dalam konteks rumah ibadah yang kami kunjungi kemarin, merupakan TITD yang merupakan singkatan dari tempat ibadah Tridharma. Ada 3 penganut kepercayaan yang dapat beribadah di TITD Pailiensan, yaitu Konghucu, Buddha, dan Taoisme. Menariknya TITD Pailiensan berdekatan dengan masjid yang jaraknya kurang dari 50 meter. Berseberangan malahan. Kalau berseberangan agama atau kepercayaan yang berbeda, tidak pernah ditemukan adanya kerusuhan yang terjadi antar umat beragama di sini. TITD Pailiensan berdiri pada tahun 1950-an. Sampai sekarang tidak pernah adanya kerusuhan yang terjadi. Semoga hal ini dapat diterapkan hingga tahun-tahun seterusnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, setelah kita menonton video cuplikan yang tadi, kami akan membahas tentang materi-materi yang akan kami jelaskan nih dalam video ini. Jadi, video akan terbagi menjadi 1, yaitu latar belakangnya. Terus kami juga akan bercerita tentang implementasi nilai Pancasila dalam bertoleransi antar umat beragama yang kami dapatkan setelah mengunjungi dari kelenteng atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu bio. Nah, setelah itu kami juga akan membahas tentang apa aja yang kami dapatkan dari mengunjungi kelenteng tersebut atau rumah ibadah tersebut. Lalu, in the end, kami juga bakal membahas tentang kesimpulan dari apa yang kami dapatkan tersebut. So, check it out. Untuk latar belakang yang kami ambil adalah kita sebagai umat beragama sendiri, kita diajarkan untuk saling berbuat baik dan saling menghormati antar sesama, baik itu dalam agama kita sendiri maupun dengan umat agama lain. Nah, dengan terciptanya keadaan saling menghormati, maka akan terjadi suatu keadaan di mana hidup akan terasa tentram dan damai. Dan untuk menciptakan keadaan tersebut, maka dilakukan pendekatan dan pemahaman, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Dan hal itu bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat ibadah mereka, bertemu dengan mereka, melakukan sharing-sharing dan berbagi pengalaman dengan mereka. Nah, untuk implementasi dari kegiatan kunjungan rumah ibadah tersebut, itu terkandung dalam sila Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimana kita sebagai negara yang memiliki banyak agama, tentunya harus hidup rukun antar agama satu sama lain. Di samping itu juga sila dari Pancasila kedua hingga kelima juga terkandung ke dalam kegiatan tersebut. Tetapi itu masih di bawah atau didasari oleh sila pertama. Baiklah, yang saya dapatkan dari kegiatan ini adalah kita itu dapat mengetahui kebiasaan beribadah agama lain dan juga isi-isi yang ada di rumah ibadah dari agama lain. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa toleransi itu penting untuk kerukunan dan kenyamanan, karena letak kelenteng yang bersebelah dengan masjid tapi tetap tidak ada masalah atau konflik yang terjadi. Jadi itu diberikan toleransi yang tinggi. Dan yang ketiga, keberagaman itu penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Terima kasih. Kesimpulan yang kami dapat dari kunjungan kelenteng adalah toleransi antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi antar umat beragama, kita tidak bisa saling rukun. Dan Indonesia dapat terpecah belah tanpa adanya toleransi agama. Walaupun penerapan beribadah kita berbeda-beda, akan tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menghindari pertikaian dan menciptakan keadaan yang damai.